Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini menjadi kesukaan saya, membaca, mendengarkan, dan yang paling penting melakukannya. Karena perkataan Yesus Kristus. Yesus menyatakan dalam Injil Matius pasal 24 tentang akhir zaman, bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Kita tahu persis langit dan bumi ini begitu luas. Kita lihat langit yang tidak terbatas. Apa yang ada di atas bumi ini, daratan, gunung-gunung yang tinggi, samudra, lautan. Demikian juga di bawah daratan ini, di bawah bumi ini. Pertambangan, ya, lapisan demi lapisan tanah. Lihat, semua ciptaan ini menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Yesus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal adanya. Nah, kekasih Tuhan, kita mengutamakan untuk mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Dalam Amsal pasal 4 ayat 22, ini, simpan firman itu, hikmat Tuhan itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Dan dikatakan apa? Itu menjadi kehidupan bagi mereka yang menangkapnya, yang mendapatkannya, dan menjadi kesembuhan. Bahkan dikatakan apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Saya amat yakin firman Tuhan. Dan itu ditegaskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga itu begitu dalam. Apalagi dengan segala kewaspadaan. Penegasan yang begitu penting. Karena dari hati itu memancar kehidupan. Jadi kalau hatinya beres, akan memancar dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia baru. Bagi mereka yang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak akan sia-siakan firman Tuhan ini. Kami mau mendapatkan pesan Tuhan, karena itu menjadi kehidupan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu telah menyatakan bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Kami sambut firman Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita membaca dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat 38 dan sampai kepada ayat 44. Demikian firman Tuhan. Kita mulai ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Kata Yesus, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Kekasih Tuhan, beberapa waktu ini ada begitu perasaan yang amat dalam di dalam hati saya. Karena ketika saya memperhatikan beberapa mereka yang menyatakan pengikut Yesus, tetapi kemudian meninggalkan Yesus. Mereka yang mengikuti Yesus itu ada yang dikatakan sebagai aktivis, ada yang dikatakan sebagai penginjil, bahkan ada yang menyatakan dirinya pendeta, meninggalkan Yesus. Ketika saya mendengarkan kesaksian mereka tentang mereka meninggalkan Yesus, hati saya itu sedih. Dan saya sepertinya merasakan juga hati Tuhan, hati Yesus Kristus. Juga sedih karena selama mereka mengikuti Yesus, mereka sudah mendengar firman Tuhan, mempelajarinya, bahkan mengabarkannya tentang Yesus Kristus. Dan terakhirnya meninggalkan Yesus. Hati Yesus itu amat sedih, dikhianati. Nah, kekasih Tuhan, disinilah ketika Yesus akan menghadapi salib. Lihat, demikian juga kata Yesus kepada muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kekasih Tuhan, jangan sampai kita membuat hati Yesus menjadi sangat sedih. Lihat, hatiku bukan perasaan saja, hati Yesus. Bukankah hati itu dalam Amsal 4 ayat 23 itu sebagai pusat manusia? Jaga hati. Lihat, hati Yesus sampai begitu rupa, dilukai, disakiti, dikhianati oleh mereka yang menyatakan pengikut Yesus kemudian meninggalkan Yesus. Bahkan ada yang menjual Yesus, bahkan membuang Yesus, diejek, dilecehkan sedemikian rupa. Kekasih Tuhan, saat itu di Taman Getsemani, Yesus akan menghadapi salib, suatu penderitaan yang amat sangat. Penderitaan baik jasmani maupun batinia. Kalau kita memperhatikan sejarah pengorbanan Yesus, penderitaannya amat sangat. Yesus ketika menghadapi salib, lihat, Yesus mengalami penderitaan salib, penderitaan jasmania, tubuhnya dicambuk. Cambuk Romawi itu mempunyai 3 cabang. Setiap cabang ada 3 cabang lagi. Ujungnya ada besi pengait. Kali cambuk 9 luka di tubuh Yesus.
Dan diperkirakan karena tradisi pada waktu itu. Tradisi saat itu cambukan Romawi itu 40 kali. Lihat 40 kali. 40 kali 9 luka bilur. Lihat 360 luka. 40 kali 9. Ya kalau 4 kali 9 saja 36. Ini 40 kali 9 bilu 360 luka di tubuh Yesus. Belum lagi tangan yang berlubang, dipaku, kaki yang dipaku. Kemudian duri-duri yang tajam itu. Duri-duri yang tajam itu, lihat, dibentuk seperti mahkota, ditancapkan di kepala Yesus. Kepala Yesus, lihat, tertusuk duri itu amat dalam. Kalau kita ya membayangkan jarum saja atau peniti ya menusuk kepala kita saja, kita membayangkan begitunya ya, kita tahu sakit sekali. Apalagi duri yang amat tajam itu dibentuk seperti mahkota. Kekasih Tuhan, tubuh Yesus, kepala Yesus yang terluka, tangan kaki Yesus terluka, penderitaannya yang amat sangat sampai mati. Bahkan ketika Yesus mati pun masih ditombak lambungnya, keluar darah dan air. Berikutnya penderitaan batinia. Lihat penderitaan batinia. Yesus ditinju, dipukuli, bahkan diludahi sampai begitu baik rupa saudara, sampai begitu ya penderitaannya, penderitaan jasmania dan batinia. Kekasih Tuhan, perhatikan sampai Yesus mati. Dan Rasul Petrus melaporkan satu karakter agung dan mulia di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24. Ketika Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat itu, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak menipu. Coba kita lihat diri kita masing-masing ketika kita sedang dalam keadaan kepepet. Mungkin pikiran kita sudah judek, mampet menghadapi suatu masalah, bisa menghalalkan segala cara. Bisa muncul siasat-siasat kotor, politik kotor. Tetapi lihat, Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak menipu. Bahkan Yesus tidak mengancam, mencaci maki. Coba kita lihat diri kita. Seringkali kita ketika di dalam keadaan terdesak, ancaman demi ancaman keluar, caci maki keluar semua. Yesus sampai mati. Kita perhatikan. Sampai mati. Dia tidak berdosa, tidak menipu, tidak mengancam, tidak mencaci maki. Dan justru Yesus mati ini adalah esensi iman Kristen. Untuk mengalami, merasakan kematian itu. Supaya jangan dikatakan asbun asal bunyi. Jangan dikatakan ya dia ini asal ngomong saja. Tapi mengalami penderitaan itu sampai mati. Dan dia tidak berdosa dalam perkataan, di dalam sikap. Luar biasa. Yesus mati untuk apa? Untuk mengalahkan kematian itu. Dia bangkit dan dia menunjukkan dirinya kepada banyak orang. Di dalam 1 Korintus, kalau kita perhatikan 1 Korintus pasal 15. Satu kebenaran yang sangat penting ditegaskan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, teguh berpegang, seperti yang telah
kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, perhatikan kekasih Tuhan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Karena dosa kita, kekasih Tuhan. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 saudara sekaligus. Lihat kekasih Tuhan, 500 saudara sekaligus. 500 orang dengan latar belakang berbeda, budaya berbeda, karakter berbeda, sekaligus menunjukkan tempat waktu yang sama saat itu. 500 orang, bahkan dikatakan lebih. Apakah mereka janjian? Ya tidak mungkin sekian banyak dalam waktu saat itu. Mereka latar belakang berbeda, budaya yang berbeda. Tidak mungkin janjian. Apakah bukti ini tidak kuat? Saya katakan sangat kuat. Kekasih Tuhan, Yesus bangkit. Ada lebih dari 500 orang melihat sekaligus. Dan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Yesus akan datang. Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Dan firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 2. Apa yang ada di langit alam raya ini, apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di bawah bumi, lihat apa yang ada di langit. Kita tahu alam raya, angkasa raya yang tidak ada ujungnya, tidak terbatas itu. Apa yang ada di atas daratan, kita lihat gunung-gunung, lautan, samudra. Apa yang ada di dalam daratan, di dalam bumi ini, pertambangan, segala kekayaan alam. Dikatakan dalam Filipi pasal 2, takluk kepada Yesus, akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, ini penting untuk kita pahami. Nama Yesus Kristus, kalau kita melihat selayang pandang kehidupan Yesus, dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan nubuat-nubuat itu digenapi dalam Yesus Kristus. Sekian banyak nubuat dalam perjanjian lama Alkitab. Ketika Yesus lahir, lihat, dari seorang perempuan muda, seorang perawan, Maria, bukan dari benih laki-laki yang berdosa, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Bukankah ini menunjukkan keilahiannya? Perhatikan, Nabi Yesaya sudah bernubuat mengenai kedatangan Mesias. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, punya otoritas. Dia disebutkan dengan 7 sebutan: penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan, kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan dengan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan dikatakan Allah, kecemburuan Allah akan melaksanakan. Kecemburuan di sini bukan kecemburuan ya suami istri, orang pacaran, bukan. Kata yang lebih tepat yang mendekati adalah kedaulatan Allah. Allah yang berotoritas itu, Allah yang sang pencipta itu akan menggenapi nubuatan ini. Dan bahkan diberi tanda
Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Lihat dikatakan seorang perempuan muda. Terjemahan yang tepat itu seorang perawan. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki sebagai tanda. Dan berikutnya, tanda berikutnya adalah dia akan dinamakan Immanuel. Immanuel ini mempunyai arti Allah yang beserta kita. Nah, kita lihat dalam Injil Matius pasal 1. Yesus Kristus lahir. Lihat, malaikat Tuhan memberitahu kepada Yesus supaya diberi nama Yesus. Kenapa tidak Immanuel? Immanuel itu menyatakan Allah yang menyertai kita. Nah, kita lihat sang anak, sang putra itu dengan 7 sebutan supranatural. Siapa yang layak dikatakan sebagai penggenapan nubuat Nabi Yesaya ini? Coba sepanjang sejarah hidup manusia, siapa yang layak sebagai penggenapan kedatangan Mesias ini? Pasti kita semua akan mengaminkan hanya Yesus Kristus dengan 7 sebutan supranatural itu. Kekasih Tuhan, kok bisa? Loh, kenapa tidak Allah menjadi manusia? Masakan dia menciptakan manusia dalam Kejadian pasal 1 amat baik? Masakan dia menjadi manusia sejatian? Tidak, manusia sejati. Supaya apa? Mengerjakan karya yang agung sebagai anak domba Allah. Manusia sejati. Kalau perjanjian lama, kita perhatikan untuk pengampunan dosa harus dikorbankan hewan untuk penyucian. Nah, itu sebagai simbol pengorbanan Yesus di kayu salib. Anak domba yang tidak bercacat celah itu. Dia akan menanggung dosa umat manusia. Itu nubuat Nabi Yesaya. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari berperkara sampai sedemikian rupa. Sekalipun dosamu merah seperti kermis akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti merah kesumbak akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara. Lihat, darah Yesus bisa menyucikan dan menghapus dosa saudara. Perbuatan baik tidak bisa menyucikan dosa kita. Yang bisa menyucikan dosa kita adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, nah di sini betapa pentingnya berjaga-jaga. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Jangan sampai kita membuang Yesus, bahkan mengejeknya. Hati Yesus itu sedih. Ini sudah mengkhianati Yesus. Kekasih Tuhan, sepanjang hidup Yesus mujizat-mujizat dinyatakan. Bukankah itu menunjukkan keilahiannya? Ketika Yesus mati dan Yesus bangkit dari antara orang mati, ada lebih dari 500 saksi. Bukankah itu sudah menunjukkan keilahiannya? Kekasih Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Yesus Kristus. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus Kristus. Dia jaminan yang pasti untuk hidup kekal di surga yang suci. Hidup dunia ini hanya sementara. Betapa kita harus berpikir sedalam-dalamnya tentang Yesus Kristus. Kita betul-betul memahami Yesus Kristus, mengenal Yesus dari firman ini. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus, karena Yesus sudah berkarya yang agung di kayu salib, menanggung dosa kita. Hanya Yesus Kristus, Mesias itu, yang bisa memberikan jaminan pengampunan dosa. Nah, kita masuk surga yang indah, surganya Yesus Kristus. Mari, jangan kehidupan duniawi yang sementara ini. Jangan karena gengsi, jangan karena kehormatan duniawi, jangan karena jabatan, sehingga kita yang sudah tahu Yesus dari firman Tuhan, kita sudah tahu jelas keilahian Yesus Kristus. Hanya karena jabatan, kehormatan duniawi, kita meninggalkan Yesus. Lihat, hati Yesus sedih karena dikhianati.
Kekasih Tuhan, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Yesus sudah menegaskan itu. Sampai 3 kali Yesus minta supaya berdoa. Tetapi murid-muridnya sampai tidur. Dan ini Yesus mengatakan kepada kita semuanya, hati berkehendak tapi tubuh ini lemah. Maka apa yang dikatakan Yesus? Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan kami mengkhianati Yesus. Kami yang sudah menyatakan jadi pengikut Yesus. Jangan sampai karena kesenangan duniawi, kenikmatan duniawi, kehormatan duniawi, jabatan, kami sampai meninggalkan Yesus, menjual Yesus. Kami sudah melukai hati Yesus. Kami mau Tuhan sesuai kebenaran Yesus Kristus. Betapa ketika Yesus akan menghadapi penderitaan salib itu, pergumulannya yang begitu luar biasa, sehingga keringatnya itu bercampur darah. Kami mau Tuhan mengambil komitmen pada saat ini. Dalam situasi kondisi apapun, kami mau berdoa dan berjaga-jaga. Jangan sampai kami mengkhianati Yesus. Berkati para pendengar pada saat ini Tuhan. Mereka yang dalam situasi kondisi yang sedang pergumulan berat. Mari Tuhan, supaya mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tetap komitmen mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Sebagaimana Yesus katakan, setiap mereka yang mau mengikuti Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Lukas pasal 9 ayat 23. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pendengar, berkati Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.